Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Sevina Putri Istiqomah dari Prodi Sistem Informasi UPBJJ Surabaya, NIM 0498908869. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video praktik terkait dengan tugas 3 mata kuliah pemrograman berbasis web. Baik, langsung saja saya mulai untuk menjelaskan langkah-langkah praktik pada tugas 3. Nah, pada tugas 3 ini terdapat perintah untuk membuat aplikasi website sederhana pemesanan bahan ajar di universitas terbuka. Nah, ini berfokus membuat aplikasi website berbasis Vue.js sebagai framework yang digunakan sepanjang pengerjaan tugas 3 nantinya. Nah, seperti ini. Langsung saja saya mulai untuk melakukan langkah-langkah praktiknya, yaitu pertama-tama membuat struktur project view. Di sini saya sudah membuat folder tugas 3 VUT. Di dalamnya ada beberapa folder sesuai dengan ketentuan pada tugas 3. Nah, ada di sini index.html, ini untuk halaman dashboard. Kemudian ini ada folder asset, di dalamnya ada file style CSS. Lalu ada folder data, di dalamnya ada data bahan ajar JSON yang nantinya digunakan sebagai data untuk membuat halamannya. Nah, data ini saya ambil dari e-learning ini ya, data bahan ajar JSON. Kemudian saya lanjut, di sini ada folder JS, di dalamnya ada ini app.js, lalu ada folder komponen yang terdiri dari file-file ini, app model.js, kemudian do trading.js, kemudian order form.js, status page.js, lalu stock table.js, dan kemudian ini ada folder service yang masih terdapat dalam folder JS tadi. Ini ada API.js. Nah, kemudian ini ada template berisi file-file HTML untuk file JS ini ya. Nah, itu. Baik, untuk yang pertama-tama saya akan membuka untuk bagian dari index.html. Nah, index.html ini adalah halaman dashboard atau halaman muka untuk website yang akan saya buat pada tugas 3. Coba kita lihat tampilannya seperti apa. Nah, ini untuk dashboard yang sudah saya buat, tampilannya adalah seperti ini. Nah, di sini ada tab-tab untuk menuju ke halaman stok bahan ajar, ke halaman tracking DO, dan halaman pemesanan. Nah, itu ya. Nah, di sini juga sudah ada keterangan untuk bagian dari index.html sesuai dengan tugas 3. Seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan ke halaman stok bahan ajar. Nah, di sini saya sudah membuat codingannya seperti ini ya, untuk bagian dari file stock table.js. Nah, seperti ini tampilannya. Nah, kita lihat untuk di sini seperti apa. Nah, ada seperti ini, ada filter dan sort data, kemudian ada tabel daftar stok bahan ajar, lalu bawahnya ini ada edit atau tambah data ya di sini. Nah, coba kita lihat pada soal. Di sini halaman menampilkan daftar stok bahan ajar yang meliputi kode mata kuliah atau nama mata kuliah. Nah, kita lihat di tabelnya. Nah, ini ada kode, kemudian nama atau judul mata kuliah. Selanjutnya di sini ada UT, daerah, lokasi rak, harga, jumlah stok bahan ajar, dan jumlah stok safety. Nah, ini ya sudah sesuai. Kemudian ada juga status. Nah, ini statusnya aman, menipis, begini. Selanjutnya terdapat fitur untuk mengedit stok data bahan ajar. Nah, ini ada fitur edit ya, ini adalah fitur edit. Misalnya kita klik, nah ini bisa diedit di sini. Misalnya saya edit ini jadi 15, kemudian ini jadi 12, kemudian saya update datanya. Nah, ini hasil terbarunya ini ya, yang 15 tadinya yang 12, ini kemudian ada 12 buah, sebelumnya ada 10 buah. Nah, itu. Kemudian di sini juga ada fitur untuk melakukan filter dan sort data. Nah, ini tadi ada, nah ini ya, ada filter dan sort data. Misalnya saya cari untuk Jakarta, nah ini ada tampilan seperti ini. Misalnya semua UPBJJ, saya pilih
diurutkan berdasarkan harga. Nah, ini dari harga terendah dari buku dasar-dasar sosiologi. Nah, ini urutannya ya berdasarkan harga. Misalnya kalau berdasarkan kuantiti. Nah, ini dari yang paling kecil jumlahnya, tampilannya seperti ini. Selanjutnya menampilkan status bahan ajar. Nah, ini tadi sudah ya. Untuk aman dengan menggunakan simbol berwarna hijau. Terus menipis ada tanda warning. Ini ya. Udah ada statusnya seperti ini. Selanjutnya ini ada fitur menambahkan data bahan ajar baru, create. Nah, ini ada fitur tambah data ini ya. Kemudian fitur untuk memperbarui atau update data bahan ajar baru melalui formulir kecil. Nah, seperti ini sudah ada ya. Selanjutnya ada fitur untuk menghapus data bahan ajar melalui tombol delete. Nah, ini ada hapus ini ya. Seperti tadi ini yang edit, kemudian ini yang hapus. Selanjutnya yaitu halaman tracking delivery order. Kita tag di website. Nah, kita klik tracking PO. Nah, tampilannya seperti ini. Halaman ini menampilkan halaman untuk status pengiriman DO bahan ajar. Nah, ada fitur pencarian berdasarkan nomor DO atau NIM. Selanjutnya ini ada submit pencarian menggunakan keyboard enter biar nanti bisa disubmit. Nah, kita coba saja cari nomor ini. Nah, tampilannya seperti ini. Setelah dicari untuk NIM ini tampil informasi dari tracking DO ini. Nah, begitu ya. Oke, saya hapus. Nah, kemudian ada fitur untuk menambah input delivery order yang baru. Nah, ini ada tambah delivery order. Nah, ini otomatis ya. Kemudian misalnya saya tambahkan nama saya di sini. Kemudian saya pilih paket 1, lalu NIM-nya saya tulis. Lalu saya pilih ekspedisi reguler. Nah, kemudian saya simpan saja DO. Nah, kita lihat. Jadi DO tadi sudah tersimpan ya secara otomatis begitu. Untuk selanjutnya ini ada ketentuan yang ada di kolom ini tadi ya. Sudah saya contohkan juga. Nah, begitulah untuk tampilan dari halaman tracking DO. Nah, kita lihat untuk halaman dari pemesanan. Tampilannya seperti ini, ada form pemesanan. Nah, ini nanti tinggal kita ketik namanya, kemudian ini ketik emailnya, kemudian ini jumlah, lalu ini ada ketik alamat, ada catatan, kemudian ini NIM, dan juga mata kuliah yang dipesan. Nah, seperti itu untuk tampilan dari aplikasi website pemesanan bahan ajar universitas terbuka. Nah, saya ulangi lagi, tampilannya seperti ini untuk stok bahan ajar. Nah, ini ya. Selanjutnya tracking DO seperti ini. Nah, informasi ini tadi muncul setelah diketik dari pencarian ini. Kemudian juga ini adalah tampilan dari halaman pemesanan. Kemudian saya kembalikan lagi ke beranda. Nah, ini adalah tampilannya. Nah, untuk isi dari file-file di dalam folder tugas di KVUD ini akan saya tampilkan. Nah, ini untuk style CSS ini digunakan untuk mengatur tampilan keseluruhan dari halaman atau website. Tampilannya seperti ini ya. Nah, ini untuk isi dari style CSS. Kemudian ini adalah isi dari file data bahan ajar JSON. Nah, ini saya download dari e-learning di tugas 3. Nah, ini sudah sama persis ya sesuai dengan yang saya download. Kemudian saya pindahkan di sini. Selanjutnya untuk file-file di folder JS, kita buka yang pertama yaitu app model JS. Nah, isinya seperti ini.
Ini seperti ini. Selanjutnya ada DO tracking JS. Nah, ini untuk mengatur algoritma di dalam halaman atau website bagian tracking DO ya. Isinya seperti ini. Ya. Selalu diawali dengan view komponen sesuai dengan peraturan pada tugas 3. Kemudian ini tampilan dari order form JS. Tampilannya seperti ini. Lalu kita lihat untuk file status batch.js. Nah, tampilannya seperti ini ya. Selanjutnya ada stock table JS. Ini adalah tabel stok yang ditampilkan pada halaman ini tadi, untuk halaman stok bahan ajar. Nah, ini adalah tabelnya tadi. Nah, untuk tabel ini kodenya seperti ini. Selanjutnya ini untuk API JS, isinya yaitu seperti ini. Lalu ada app.js. Nah, tampilannya seperti ini untuk isi dari codingannya. Selanjutnya ada template. Dari template ini merupakan pengaturan halaman untuk ini algoritma di JS ini. Selanjutnya ini untuk DO tracking HTML, kemudian ini ada order form HTML, tampilannya seperti ini. Lalu ada status page HTML, tampilannya begini. Dan yang ini untuk tampilan tabel di bagian halaman stok tadi ya, stok bahan ajar tadi. Nah, saya rasa cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kata yang kurang berkenan, saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.